ini saya boleh sebut sebagai pertanyaan yang pertanyaan berulang, pertanyaan klasik, pertanyaan klise pasca reformasi, di mana banyak kawan-kawan aktivis mulai bisa masuk ke dalam kekuasaan, baik itu sebagai anggota DPR RI maupun masuk ke dalam cabang-cabang kekuasaan eksekutif. Ada yang menjadi menteri, wakil menteri, dirjen, ada yang menjadi eksekutif di perusahaan BUMN dan lain sebagainya. Lalu muncul pertanyaan, apakah masih relevan kawan-kawan aktivis ini masuk ke dalam kekuasaan dan melanjutkan gagasan-gagasan ide-ide reformasinya? Menurut saya masih sangat relevan. Nah, masalahnya memang kesulitannya adalah bagaimana menjaga elan, bagaimana menjaga spirit semangat reformasi ini ya ke dalam day to day pekerjaan pada saat mereka duduk di DPR maupun eksekutif. Ada beberapa penyebab menurut saya. Salah satu penyebabnya adalah karena sebagian kawan-kawan aktivis ini pada saat masuk ke kekuasaan, baik itu DPR maupun eksekutif, itu mereka sendirian, as a lonely activist. Itu yang membuat mereka menjadi kehilangan pijakan, kehilangan grip politik mereka karena sendirian. Nah, seharusnya untuk menjaga elan atau pikiran-pikiran progresif atau semangat reformasi ini, mereka harus bisa terus membangun komunikasi dengan circle-nya, kalau bahasa sekarang ya, komunitasnya ya, kolektifnya yang membesarkan, yang membuat mereka ada sampai saat ini. Nah, saya lihat memang kecenderungannya pada saat mereka masuk ke dalam kekuasaan, baik DPR maupun eksekutif, itu mereka sendirian. Sehingga mereka gagap dan gagal untuk mengembangkan influence politik mereka, pengaruh politik mereka di DPR maupun di eksekutif. Kalau saja mereka bisa menjaga circle politiknya, komunitas politiknya, lingkungan politiknya, saya yakin ini bisa menjadi semacam kekuatan buat mereka untuk terus bisa berada, ya tidak harus selalu di kiri tapi ada di tengah gitu. Nah, memang untuk menjadi konsisten seperti ini nggak mudah. Ya, saya harus sebut salah satunya teman saya sendiri, ya saya harus sebut Faisal Reza gitu ya. Itu salah satu yang menurut saya cukup baik menjaga konsistensi itu. Kenapa? Ya yang saya sebutkan tadi, dia menjaga interaksi, menjaga circle politiknya, menjaga komunitas politiknya sejak dulu sampai sekarang, dan itu justru dikembangkan gitu. Sehingga itu menjadi semacam benteng politik buat dia untuk terus memberikan pengaruh positif, pengaruh gagasan, ide reformatif pada saat dia berada di DPR. Nah, buat saya itu contoh yang baik, contoh yang positif. Kebetulan sekarang saya sedang nyalak, ya kalau memang saya mendapatkan kesempatan untuk menjadi anggota DPR RI, ya saya ingin melakukan hal yang sama. Kalau saja banyak kawan aktivis melakukan hal yang sama, saya yakin kita boleh berharap kita bisa punya pengaruh baik, positif di dalam parlemen. Gagasan reformasi, gagasan demokrasi itu kan sangat luas sekali ya. Sangat luas sekali. Kadang-kadang tidak terjangkau oleh lapisan masyarakat yang paling bawah. Dalam konteks itu, karena saya saat ini menjadi anggota DPR RI dari Dapil Jawa Tengah 4, yaitu 3 kabupaten, Sragen, Karanganyar, Wonogiri,
saya concern terhadap dua hal. Yang pertama, pendidikan. Karena setelah saya keliling di 3 kabupaten, itu saya menemukan hampir semuanya punya masalah dengan pendidikan. Ya, itu karena di 3 kabupaten itu rata-rata kabupaten yang secara ekonomi rendah. Sehingga konsekuensinya sebagian besar warga di 3 kabupaten itu sulit untuk menyekolahkan anaknya. Tapi kan kondisi ini juga terjadi di berbagai daerah lainnya. Oleh karena itu, ya negara harus hadir di situ. Melalui kementerian sesuai dengan sektornya dan melalui anggota-anggota DPR yang terpilih di dapil masing-masing. Itu yang pertama. Yang kedua, lapangan pekerjaan. Saya juga melihat problem ini di 3 kabupaten. Jadi pada saat sejak awal tahun sampai sekarang saya keliling, saya menemukan anak-anak muda di 3 kabupaten itu setiap tahun selalu melakukan migrasi keluar daerah. Kenapa? Karena mereka harus struggle mencari kerja. Karena di daerahnya, di kabupatennya, lapangan pekerjaan susah. Nah, saya ingin mendorong supaya sektor pendidikan ini ya punya koneksi terhadap pengembangan skill anak-anak muda. Jadi anak-anak muda harus didorong untuk memiliki skill dan mengembangkan potensi ekonomi mereka di daerahnya. Kalau perlu lebih jauh lagi, membuka lapangan pekerjaan dengan skill atau pengembangan ekonomi dari mereka. Di luar itu ada banyak persoalan. Ya, persoalan pupuk ya yang mahal yang saat ini susah diakses oleh petani. Persoalan sulitnya mendapatkan akses kredit dan lain sebagainya. Tapi dari semua persoalan, saya ingin concern terhadap 2 hal itu. Pertama, membantu supaya warga masyarakat saya bisa punya resources ya untuk menyekolahkan anaknya dari mulai SD sampai perguruan tinggi. Yang kedua, mendorong supaya anak-anak muda tidak harus melakukan migrasi keluar daerahnya. Stay di situ bersama keluarganya, mengembangkan potensi ekonominya. 2 hal itu saya paksa untuk men-challenge diri saya sendiri. Saya kira ancaman untuk setback mundur ke belakang selalu ada. Hampir selalu ada karena memang kan ada peribahasa power tend to corrupt ya. Ya kalau ada penguasa yang semena-mena, sewenang-wenang ya, mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi ya, mengabaikan sejarah politik reformasi ya, mengabaikan suara rakyat, potensi itu ada. Potensi itu ada untuk melakukan setback ke belakang. Oleh karena itu, saya kira yang harus dilakukan adalah tugas dari para politisi, partai-partai politik ya, hari ini adalah memberikan pendidikan politik kepada generasi anak muda saat ini atau yang orang sering sebut sebagai Gen Z. Ya, untuk menyadarkan mereka bahwa situasi saat ini, keterbukaan saat ini, demokrasi saat ini ya, yang mereka nikmati itu tidak given lahir begitu saja, tapi itu dihasilkan oleh proses pergulatan politik, perjuangan politik yang tidak mudah, bahkan menimbulkan korban jiwa yang tidak sedikit. Sehingga anak muda belajar, karena ini hasil dari perjuangan politik. Oleh karena itu, untuk menjaganya, ya harus dengan cara
terlibat di dalam proses politik. Jadi membuat anak-anak muda mulai belajar lagi berpolitik, belajar lagi berserikat, belajar lagi berorganisasi. Yang pertama begini, tadi menyebut nama kawan saya kebetulan Budiman Sujatmiko ya. Yang pertama, saya punya prinsip bahwa pilihan politik itu sangat individualis sifatnya. Itu pilihan-pilihan personal, sangat personal sifatnya. Sejak tidak ada lagi satu organisasi yang mengikat kami semua. Sejak tidak ada lagi PRD, pilihan-pilihan politik adalah pilihan-pilihan personal. Dan saya, kawan-kawan lainnya juga menghargai. Kita semua saling menghargai pilihan-pilihan politik untuk memilih partai politik tertentu, atau dalam konteks pilpres untuk memilih menentukan bergabung dengan salah satu kandidat calon presiden. Dalam hal ini saya menghargai apa yang Budiman pilih, memilih bergabung dengan Prabowo Subianto. Ya. Atau saya menghargai kawan-kawan lain yang saat ini juga bergabung dengan Mas Ganjar Pranowo. Jadi sekali lagi itu adalah pilihan politik personal. Bahwa di dalam konsultasi atau di dalam kompetisi pilpres ini semua sudah mengerucut ke pilihan politik masing-masing, ya seperti saya saat ini menjadi kader dan caleg DPR RI dari PKB. Terkait dengan pilpres, pilihan saya adalah Amin, ya, Anies Muhaimin. Ya, saya berkewajiban untuk memenangkan Amin dan mengalahkan, dalam hal ini katakanlah Pak Prabowo Subianto. Dengan cara apa ya? Dengan cara berkompetisi secara fair, ya, untuk memperoleh suara yang paling banyak. Jadi sekali ada relevansinya. Yang pertama, ya generasi politisi yang memiliki background sebagai aktivis akhir 80-an, awal 90-an, setidaknya memiliki pengetahuan politik, memiliki cita-cita politik, mau dibawa kemana negara dan bangsa ini. Itu yang pertama. Kedua, teman-teman aktivis ini punya pengalaman. Pengalaman apa? Pengalaman berorganisasi, pengalaman bersentuhan dengan masyarakat, pengalaman melakukan proses politik bersama masyarakat. Yang ketiga yang lebih penting adalah kawan-kawan aktivis yang sekarang menjadi politisi punya pengalaman ditempa oleh keadaan, ditempa oleh situasi. Apa itu? Situasi represif. Nah, ketiga hal ini menurut saya menjadi modal politik yang sangat besar seharusnya untuk apa? Untuk menjadi politisi yang benar-benar bisa dipercaya oleh publik, bisa dipercaya oleh masyarakat. Karena ketiga hal itu yang bisa membedakan mereka dengan politisi pada umumnya, atau saya sebut sebagai politisi yang biasa-biasa saja. Ya memang dalam politik elektoral saat ini, mau aktivis, mau pengusaha, mau mahasiswa, mau orang biasa, mau pedagang, mau siapapun, sekarang sama. Di dalam politik elektoral, dia harus bisa bersaing, berkompetisi melalui politik elektoral. Apa itu? Ya pemilu, elected proses.
percuma jadi politisi kalau tidak bisa melalui atau lolos dari proses elektoral ini. Jadi memang di dalam politik elektoral ini semuanya sama saja. Background ini, CV ini tidak berpengaruh. Karena semuanya harus bisa meyakinkan publik, harus punya cara kerja supaya dia bisa terpilih. Tapi sekali lagi, pada saat dia terpilih, karena 3 hal yang membedakan itu, harusnya dia bisa menjadi leading factor pada saat terpilih di parlemen. Dia bisa menjadi decisive factor, dia bisa menjadi unsur pengaruh politik dominan. Karena ketiga hal itu, ya, pengalaman politik, pengalaman organisasi, dan pengalaman ditempa oleh keadaan. Tentu saja, saya masih meyakini seseorang atau politisi bisa menjaga elan semangat progresifnya selama itu dia tidak secara sengaja mencabut dirinya dari circle politik masa lalunya, dari komunitas politik masa lalunya. Selama itu mereka jaga, makan mereka kembangkan, ya itu modal politik. Tapi begitu mereka mencabut dirinya dari komunitas atau circle politiknya dan menjadi lonely aktivis, nggak butuh waktu lama mereka akan berubah menjadi politisi yang biasa-biasa saja pada umumnya. Satu saja menurut saya, kalau mau jujur dikatakan hari ini kita sudah banyak pencapaian-pencapaian dari sisi politik maupun ekonomi. Jujur harus dibilang banyak pencapaian yang bisa kita raih saat ini. Dari mulai perkembangan teknologi, ya, yang memungkinkan teknologi mendorong pertumbuhan ekonomi. Itu hanya bisa terjadi di dalam masyarakat yang terbuka, yang demokratis. Dan kita saksikan itu terjadi di kita. Kemudian pembangunan infrastruktur, ya, yang membuat kita bisa melakukan kegiatan ekonomi secara cepat dan tepat, ya, dan lain sebagainya. Jadi pencapaian-pencapaian ekonomi bisa kita lihat saat ini, bisa kita nikmati saat ini. Demikian juga dengan pencapaian politik. Orang bebas bersuara saat ini, bebas ngomong. Medsos memberikan kesempatan buat siapapun untuk menjadi artis, untuk menjadi bintang, untuk menjadi politisi, ya. Dan levelnya sudah sangat maksimal. Yang absen hari ini adalah faktor adil, faktor keadilannya, faktor justice-nya. Contoh umpamanya, ya, yang saya sebut tadi, teknologi. Hari ini teknologi sudah sangat maju sekali. Teknologi hari ini memungkinkan masyarakat bisa berinteraksi, berbisnis tanpa harus saling ketemu. Tapi apakah teknologi itu memberikan kesempatan kepada masyarakat yang paling bawah untuk bisa menggunakan teknologi itu, ya, berdaya guna bagi mereka? Itu yang pertama. Kedua, apakah infrastruktur yang dibangun saat ini yang membuat perdagangan ekonomi, pertumbuhan ekonomi, ya, terjadi cepat, ya, juga bisa dinikmati oleh masyarakat yang paling bawah? Contohnya, ya, hilirisasi industri, ya. Saya kira saya setuju dengan persoalan-persoalan hilirisasi, industrialisasi, ya. Tapi masalahnya, ya, hilirisasi atau industrialisasi itu hanya dinikmati oleh segelintir orang saja.
gitu. Jadi bagaimana itu semua dibuka kesempatan ke semua pihak, tidak hanya sekelompok kroni itu saja gitu. Jadi menurut saya yang absen hari ini adalah faktor justice atau keadilan. Nah, itu yang seharusnya menjadi agenda utama teman-teman aktivis yang hari ini berjuang untuk menjadi anggota DPR RI.